Apakah tindakan saya lakukan salah ketika saya menceraikan suami saya setelah mengetahui bahwa dia seorang LGBT? Karena terhitung selama menikah dia tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin berupa gaji, baik lahir maupun batin berupa gaji kepada saya. Boleh jadi dia menikah dulu karena ingin taubat berhenti dari LGBT. Maka ketika langsung kau gugat dia pengadilan, dia bukannya malah sehat, makin dahsyat homonya. Karena dia sudah putus asa. Oleh sebab itu laki-laki yang tidak memberikan nafkah pada istrinya, nama penyakitnya inin, impotensi ataupun tak berselera kepada perempuan, maka dia diberikan masa namanya al-uyub al-musawwahah, penyakit-penyakit yang membolehkan perempuan menuntut cerai, berobat selama setahun, baik karena maaf impoten maupun karena kelainan seksual atau karena jatuh lalu uratnya putus, maka dia diberi kesempatan berobat selama setahun. Bawa ke ustad-ustad supaya diruqyah. Masa homo obatnya ruqyah? Kisah nyata yang cerita ke saya Ustadz Saifullah, Ustadz ruqyah. Ternyata ada homo setelah diruqyah sehat. Rupanya yang mengganggu dia selama ini setan LGBT. Iya, jadi setan ini rupanya juga ada yang homo dan lesbi. Oleh sebab itu maka pengobatan alternatif dengan cara ruqyah, bukan dukun, bukan minta pada jin, mohon barakah daripada habaib para kiai supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Selama setahun itu kau sabar-sabarlah wahai perempuan. Tapi setelah setahun tak juga sembuh, sekarang kau punya hak. Kalau laki-laki menceraikan namanya talak, kalau perempuan menggugat namanya khulu, kalau hakim yang memisah namanya fasakh. Sekarang dia tidak menggugat, tapi engkau yang menggugat. Saat itu kau tulis pengaduan ke hakim, ini tidak bisa memenuhi kewajiban. Tapi rupanya selama setahun itu tumbuh bunga-bunga kasih sayang dalam hatimu. Akhirnya kau tambah masa untuk mengobatkan dia. Maka ini baik. Andai sudah setahun tidak juga ada kesembuhan dan engkau mengadu ke hakim, maka pun juga tidak berdosa karena sudah dibenarkan oleh hukum syariat Islam. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa. Jangan merasa beramal pada perbuatan yang engkau belum beramal. Karena merasa berdosa pada perbuatan yang bukan dosa, merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, itu adalah kerja setan. Hati-hati, setan berbisik pada orang yang jahil padahal sudah benar, tapi dibuatnya engkau merasa bersalah, merasa berputus asa. Kerja setan memang mengajak orang untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, boleh nggak minta diijazahkan semua ceramah dan buku-buku dari Pak Ustaz? Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Saya ijazahkan semua buku-buku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 66 tanya jawab umrah, 35 riwayat tentang sakratul maut. Ijazatan ammah, asa an yanfa'ana fid daraini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat. Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia itu. Tapi saya menolak karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik. Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua, Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram.
dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali, kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus, datang abangnya, orang tahu itu ada ego ya, iya lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustaz menyepelekan satpamnya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustaz mendapatkan beasiswa? Cari di Google. www.google.com beasiswa. Oh, what is this? Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa, ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester, sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, enggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak diterima, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la takhaf, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Dan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Bagaimana cara agar hijrah kita istiqomah? Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah astagfirullah, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustadz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustadz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia nggak ada ngasih duit Pak Ustadz, jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mal, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta kepada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Nauzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran.
supaya hanya berzikir. Walladzina idza fa'alu fa'isatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, awwalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Belum ada dosa, belum akil balik. Kalau mau ribut sekarang. Gabungkan diri, karena ini lemah. Satu pohon kayu di tengah hutan, datang angin kencang, patah. Dengan angin puting beliung, tercabut. Tapi kalau dia di tengah kayu-kayu lain, angin kencang, dia slow. Datang angin kencang, dia slow aja. Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena. Nah, inilah makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini kalau kita ramai begini, setan-setan takut. Paling cuma ngintip-ngintip dari gelap-gelap. Makanya hari raya kurban, Idul Fitri, Idul Adha ramai. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini malam ini tabligh akbar ini ramai begini. Wah, yang selama ini imannya down, melihat orang ramai, bangkit lagi. Takbir! Bangkit dia. Begitu nanti pulang sendirian, lobek. Makanya harus terus pulang tidur. Besok jamaah subuh. Di kampus, di sekolah, di kantor, lagi bangun pengajian. Komunitas FPI, komunitas jamaah, komunitas Born to Ride to Jannah. Geng motor. Kap 70. Mantap. Touring, mana-mana. Touringnya bukan tanggung, 6 jam. Di bengkel 4 jam. Enggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, bro. Bukan yang kau kendarai, bukan tujuannya, tapi ada kebersamaan. Pas lagi naik, kawan dorong di belakang. Betul, yang penting kebersamaan. Kata kawan di belakang, aku udah mau mampus kau ya, kan? Pertama, menyesal dalam hati, diikrarkan di lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, menyesal. Lalu kemudian setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur dan melihat orang sakit. Saya pergi melihat orang sakit, anak muda umur 23 tahun mandi di pantai, tiba-tiba luka sedikit aja. Tiba-tiba Allah beri ujian, dalam waktu 9 bulan kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Harus dibawa ke rumah sakit. Perempuan seperti hamil 9 bulan. Ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. C-A-N-C-E-R. Cancer. Orang kita payah menyebut cancer. Apa ini? Kanker. Tumor. Harus dibuang daging dalam. Berapa uang untuk membedah, membuang daging? 40 juta. Kalau sampai pendarahan masuk ICU, 70 juta. Ya Allah, satu saudara kita kena kanker mata, hampir sama besar mata dengan kepala, ditutup dengan sapu tangan. Sampai di situ saya disuruh ceramah sama Ustaz Hanan At-Taqi. Silakan Ustaz Somad ceramah. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum. Lemas badan saya. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang leher. Nah, kanker tenggorokan. Ini yang kau rasakan selama ini belum ada apa-apanya bersama. Kau baru dilaporkan. Kadang kita hidup ini kita merasa kita lah yang paling berat, kita lah yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit. Pergi. Besok Pak Ustaz, malam ini juga. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Jenguk. Ada keluarga yang sakit? Gak ada. Jadi Bapak mau ngeliat siapa? Semua yang di rumah sakit ini mau kulihat. Siapa yang nyuruh? Nih Ustaz Somad, tonton video. Kalian pun jadi security di rumah sakit ini, ambil juga pelajaran. Ceramahi security itu malam ini. Hai security yang bekerja di rumah sakit,
Berapa banyak orang sakit yang kalian lihat? Kenapa tak pernah mengingatkan kalian kepada kematian? Hai dokter-dokter, dokter spesialis, kenapa gaji kalian tak kalian sedekahkan? Keluarkan duit, potong, upload, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman istiqomah dan amal soleh? Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad malam ini hanya sekutil, hanya seupil, hanya segelintir, 0,1% dari kajian Islam. Makanya besok kalau ada kajian Habib, datang. Ada baca kitab, datang. Ada kajian Ustaz, datang. Jangan pikirkan Habib siapa, Ustaz siapa. Yang penting datang majelis ilmu, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuknya pun ibadah. Kalau ada kawan di sebelah, ente datang kok tidur. Tidur ini pun ibadah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram. Karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba. Pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang di ruqyah? Allah tayyib la ta'khudhu sunatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fis. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah, dia betul. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustaz, kuda Nil. Dua, duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk di jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustaz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban. Innallaha tayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu tayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Menetes air mata. Air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah.
jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Apa hukum orang suka zina, mabuk, tapi suka sholat? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat pada Allah, tapi makin jauh. Oleh sebab itu kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini. Tinggalkan, buat komunitas pemuda hijrah, masyarakat remaja Masjid Jami Al-Abrar, berteman dengan orang-orang baik, ikut maulid, ikut pengajian. Jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Bi ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah pakai jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah acucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya, kita tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kanlah, insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Yang pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah maaf ini dulu. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari Philip India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun waktu di Maroko. Dia tanya dia, jadi kita besok ke kampus. Apa iya apa tidak? Saya sudah setahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering. Anak-anak ketawa macam pahaman. Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustadz? Kau terjerumus dalam dosa, maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang silap salah, terjerumus dalam dosa, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah sholat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete, update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh bagi kamu. Fattakhiruhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan tidak pernah ngajak selingkuh. Pernah tak setan? Ayo selingkuh. Tidak.
Setan mengajak dari langkah pertama, tukar nomor, kirim WA, ASL place. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan punya trik, punya tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jaga. Adapun engkau supaya jangan lagi kembali ke mantan, supaya cepatlah cari perempuan solehah, mudah-mudahan menikah tahun ini. Tanggal nggak penting, yang penting tahun. Karena banyak juga orang kapan nikah, bulan Mei Ustaz. Tanggalnya, tahunnya pun nggak pasti Ustaz. Sebelum berakhir 2019, mudah-mudahan yang sudah mau nikah menikah. Azam, tekad kuat, nikah, istikharah. Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya 2 Pak Ustaz. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Jadi belum putus istikharah. Kalau udah istikharah putus, tinggal 1. Yang lain itu tereliminasi. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustaz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan. Nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Hummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi ya nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu anak. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas salih. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun salih. Apa beda waladun salihun dengan ibnu salih? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu salih, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu salih, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain.
malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Hah? Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Di kalangan masyarakat sebelumnya tidak banyak yang kenal saya, tidak banyak yang saya perbuat di masyarakat. Tahun 2019 saya mengikuti pemilihan anggota dewan dan menang, alhamdulillah. Tapi kemenangan saya peroleh dengan cara money politik, menyiram duit. Apakah yang saya peroleh itu haram Pak Ustaz? Satu, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Orang yang menjual anggur, kurma, gandum, di luarnya kering, di dalamnya basah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, ini kenapa di dalam ini basah? Kata yang jual makanan, asabahul matar, kena hujan, basah di dalam kena hujan. Pembeli tidak tahu, maka tutup dengan yang kering di luar. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang bohong, bukan golongan kami. Kalau sekedar jual makanan saja menipu sekilo 2 kilo bukan golongan Nabi, apalagi sampai menipu orang banyak. Yang ketiga, hasil dari yang haram maka juga haram. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi melarang hasil jual beli anjing, hasil prostitusi WTS PSK, hasil dukun, karena yang tiga ini haram. Anjing haram, PSK haram, dukun haram, hasilnya juga haram. Maka yang diperoleh dari yang haram, hasilnya haram, dimakan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. 4, hasil haram diberangkatkan orang pergi haji umrah, hasil haram dibangunkan ke masjid surau langgar musalla, hasil haram dibelikan beras kasih anak yatim fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Anfiqu, berinfaklah, anfiqu, berzakatlah, anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik, karena yang tak baik tak diterima Allah. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muhtarrin? Tanbih, peringatan, muhtarrin, orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan. Dia sangka baik, padahal sedang mencuci dengan air kencing. Mencuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Nampaknya bersih, nyuci, tapi sedang mencuci dengan air kencing. Kain yang dicuci dengan air kencing, maka kain itu najis, tak bisa dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, hasil dari yang haram masuk ke mulut lewat lidah. Lidah makan haram, tak mungkin didengar, dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada orang rambutnya kusut, berdegu, naik tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan-makanan haram. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.